guys, jadi kita untuk sini buat apa? Bagaimana kalau kita bahas soal pernikahan dan hubungan suami istri? Boleh. Sekarang mungkin bisa Suraya, tapi ada juga teman-teman tentang percintaan, orang yang sekali orang ini Lagi di TikTok. aduh, Kalau menurut kita sih pernikahan itu adalah hubungan sosial dan emosional antara dua orang, misalnya laki-laki dan perempuan, di mana itu tuh terikat dalam sebuah yang namanya monogami. Antara laki dan perempuan, ketika mereka merasa bahwa manusia keputusan yang besar, bagaimana memperhatikan lain sebuah orang tua semudah itu Orang itu sama sih kayak katakan kalau dia dapat talent itu sekarang nggak langsung itu ada proses yang harus lebih matang ke depan kita juga berpikir menikah ini apa gitu. Kalau dari Mas ya simpel dari dasarnya ya dua insan yang saling mencintai dan masing-masing sudah merasa siap untuk berikan dan kalau kita proses ini kalau ini sama pernikahan sah itu antara dua orang yang disahkan secara hukum dan sosial. Tujuannya bukan tapi juga saling mendukung, mencintai dan tumbuh bersama dalam Setuju. Nah, dari psikologis juga ada kita melakukan segitiga adalah asal di mana orang mencintai, menjadi pasangan kita. Kalau kedua itu adalah komitmen. Yaitu keintiman. Kalau menurut gue tidak di zaman sekarang juga yang penting dalam soal pernikahan itu apa? Kalau menurut kita sih komunikasi, karena dalam pernikahan seperti yang sudah artinya mereka jelaskan, pernikahan itu kan ada komitmen, ada rasa dan lain sebagainya. Tapi menurut kita yang paling penting itu komunikasi sih. Kan seperti yang saya sampaikan, kalau kita dulu saya mungkin ketika orang menikah itu ada mungkin orang menikah ketika orang mencintai mungkin ketika mungkin ada keintiman. Jadi kalau pernikahan kita itu menjaga apa menjaga ketika komunikasi. banyak yang berbeda, kayak orang kita itu seni bagian langsung menghidup di tempat sana. Otomatis orang harus tidak orang kayak dari segi nilainya rasanya sangat tinggi. Ketika sebelah pihak merasa ikhlas, kurang kita melakukan pasti kurang lama pasti ini itu bisa menimbulkan cerai yang mereka rumah tangga tidak harmonisan. kedua orang tidak selalu terbuka Mungkin orang saling mencintai lah pernikahan. Tapi kalau ada komunikasi yang baik, pasti
konflik dalam pernikahan itu biasa. Ya, suatu. Tetapi bagaimana cara menyelesaikan cara lewat hubungan yang baru. Kalau orang kan berbicara tentang komunitas, orang juga misalnya orang-orang psikologi kalau berbicara sebuah topik, otomatis itu tidak terlepas dari teori, studi kasus dan lain sebagainya. Kalau dari mulut teman nggak menunjukkan atau merasakan atau mungkin pernah mendengar dari mulut temannya gitu, misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan pasangan yang komunikasinya kurang. Maka kalau kita psikolog pada dia menjelaskan bahwa itu sangat penting dalam pernikahan. Iya, betul. Oke, bagaimana? Apa teori yang kalau dari kita sih sebenarnya banyak. Cuma salah satu yang paling menarik itu menurut Raymond Ross, di mana dia mengatakan kalau komunikasi itu adalah penyelenggaraan di mana dua orang saling memberikan simbol satu sama lain, di mana keduanya itu saling menanggapi simbol-simbol tersebut. Jadi intinya menurut Raymond ini komunikasi itu tidak harus lewat kata-kata, tapi bisa gerakan juga dan lain sebagainya. Misalnya kalau misalnya DP istri capek begitu, pulang kerja terus anak, terus dia lihat ini belum merasakan sekali, tapi dia maksudnya dia tidak bisa mengungkapkan itu lewat kata-katanya. Jadi dia cuma kayak kurang lembut, terus kayak itu sebenarnya itu tuh sebagian dari simbol yang dia kirimkan untuk dia pasangan suami. Kalau misalnya please lah sayang, bantu kita lah, perkembangan kita lah, gitu caranya. Jadi dalam artian di sini suami istri itu komunikasinya itu tidak terbatas pada kata-kata, tapi juga pada gerakan tubuh. Intinya saling memahami begitu. Kalau menurut gue sih tapi kan ada kode-kode simbol-simbol yang dijelaskan tadi. Komunikasi itu kan hanya dalam kata-kata, tapi damage mungkin kasih bunga, kasih coklat, check out dari Shopee, kemudian ketika kamu biasa di masa sekarang kita servis. Anak-anak Gen Z. Itu tentang language itu psikolog. Menunjukkan kebenaran pasangan. Kan ada beberapa ini maksudnya pasangan laki-laki yang memang gak romantis. Jadi dia mengungkapkan cintanya itu memang lewat tindakan. Dia nggak pernah bilang nggak pernah bilang kita sayang banget, nggak pernah kasih bunga, tapi dia tuh mengungkapkannya tuh kayak istrinya pulang jadi sedikit kopi sama makanan antar jauh. Itu menurut kita bagian dari bukan komunikasi tapi menggunakan. Ketika kedua itu saling peka, saling pengertian, itu termasuk komunikasi yang positif.
tindakan seperti ini. Tapi kalau tindakan yang pada teori sistem ya dari murai bom. Ini menandakan bahwa komunikasi dalam kelompok adalah proses saling terhubung. Nah, jadi komunikasi ini bukan lewat yang contoh kita sama-sama kalau Kalau dari kita sendiri kalau bicara soal teori komunikasi, kita lumayan tertarik dengan teori dari konsep kita soal komunikasi. Kalau yang teman-teman jelaskan tadi ya kurang lebih sama, artinya pengiriman dan penerimaan pesan. Tapi di teori ini yang kita tertarik soal ada 5 komponen komunikasi. Yaitu yang pertama keterbukaan. Tuh, bisa kita kasih contoh, ketika suami istri yang terbuka soal drama emosional, seperti yang kalau teman-teman jelaskan tadi soal misalnya develop Inggris apalah, atau orang kasih terus misalnya juga istrinya kalau lagi ada masalah, berani buat cerita. Nah, terus kalau kita bisa soal emosional, sebenarnya so basic kan. Nah, tapi kita juga bahas soal finansial. Jadi keterbukaan finansial, sebagai contoh, zaman sekarang itu ada beberapa suami yang dia tuh buat rekening sendiri. Jadi nah 1% uangnya itu diberikan ke istri, makanya juga nggak tahu kalau saya tidak rekening sendiri. Nah, itu jadi di teori ditekankan soal keterbukaan soal emosional, tapi juga soal finansial. komunikasi itu akan terjadi. Kalau kita keterbukaan, banyak sekali Ya sih, banyak sekali contoh-contoh yang mungkin orang saya sering kemarin keluarga, dimana ada beberapa pasangan yang harus bisa kurangnya komunikasi. Karena misalnya DP suami sebenarnya DP suami ini sayang balik ke dia, cuma karena komunikasi yang tidak bagus, dia tidak bisa menyampaikan itu bahwa dia sayang pada istri. Tapi DP itu anggap kita kawin dia ini hanya ada perhatian, ada cinta yang kita rasa begitu. Jadi sebenarnya hal sesimpel itu bisa dibicarakan, tapi karena pasangan ini tuh sama-sama gengsi, nggak ada komunikasi. Karena perempuan itu selalu begitu. Pasti kita perempuan kita yang tanya bagaimana kamu, pasti kita yang minta maaf kamu. Padahal pada hubungan pernikahan itu sebenarnya tidak aku kalau sadar yang namanya itu gengsi dan segala macam. Iya, iya. Kita suami istri Kita juga sedikit cerita kita ke tante itu berpisah dari DP suami, cuman karena DP suami jadi DP suami ini waktu menikah DP anaknya ada asma, terus si suami ini memutuskan untuk ring ke orang tua tapi DP anak ini lah maksudnya. Terus lama ternyata DP suami ini tidak bisa lepas, akhirnya dia bawa pulang tapi diam-diam tanpa sepengetahuan DP istri. Sebenarnya DP istri itu tak masalah yang suami dia bawa, yang penting jauh dari DP. Tapi karena si suami ini berbohong, karena dia bawa diam-diam, ketahuan lah, karena dia pakai baju itu merokok, dia ketahuan. Akhirnya dari situ timbul konflik, permasalahan. Jadi DP istri ini yang awalnya sebenarnya kalau itu suami bicara baik-baik kan, sayang kita boleh ngasih maaf satu hari satu batang, kan jauh dari dede begitu. Maka karena ini DP suami ini rupanya tidak bisa dan tidak mau terbuka, akhirnya masalah sekali ini jadi konflik, dan lama kelamaan konflik ini jadi membesar, membengkak, dan akhirnya karena mereka menganggap sudah tidak ada kecocokan, akhirnya memutuskan untuk berpisah.
Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, teori kriminal itu adalah komponen yang kedua, yaitu namanya empati. Kalau di teori ini, Joseph ini bilang empati itu lebih ke mampu mendapatkan diri di posisi pasangan. Nah, kalau dalam rumah tangga kan orang mau mengerti nah, untuk orang saling mengerti penting untuk menempatkan diri di posisi pasangan masing-masing. Jadi suami harus mengerti posisi itu seperti apa, maupun sebagai sebaliknya harus mengerti posisi suami itu seperti apa. Komunikasi yang lebih bagus dan orang merasakan istri merasakan sih empati kalau ini apalagi kan kalau kita udah menjalin hubungan yang benar-benar hati orang saling memberikan feedback sama jadi kita nggak perlu harus melakukan sudah pikiran sendiri empati yang dari empati pasangan sendiri itu kayak ya berkasih contohnya nih, misal jadi intinya itu empati itu perlu deh. Misalnya kalau misalnya depresi kan kebanyakan ini suami ini kalau pulang kerja terus capek, terus istrinya di rumah juga capek urus anak, urus rumah, bersih. Nah, si suami ini kebanyakan itu mungkin ada beberapa tidak memiliki empati. Misalnya karena masih perempuan dia bisa beres rumah, karena sebagai istri kan nggak ada tanggung jawabnya, cuma tinggal di rumah lah itu masa di rumah kotor begitu. Jadi akhirnya si istri ini merasa dia tidak dihargai di rumah tangga, padahal mereka itu punya peran yang sama-sama capek, sama-sama lelah. Cuma bedanya si suami ini capek di kantor, si istri ini capek di rumah. Sebenarnya si kecil itu tuh karena bagian dari komunikasi. Begitupun juga si suami, misalnya si suami ini capek pulang kantor, si istri ini malah marah-marah, malah seperti itu. Akhirnya si suami ini emosi, konflik dan ya seperti itu lah kebanyakan. Terus itu dalam yang tadi soal yaitu tahu suami yang ketika tiba-tiba sering pas suami cerita nah bisa ini malah langsung tiba-tiba mencari kayak iya ada hubungan yang berbeda begitu saya di teori itu kayak bisa tetap menghindari nanti harus mulai dulu ketikanya kenapa sih awal-awal kenapa cewek dibalikan karena itu sih bagaimana gitu kita nggak langsung dijudge kebanyakan salah jelaskan salah apa itu salah jelaskan kita salah jelaskan itu ya tunggu sebelum kena next jangan terlalu yang soal dalam negeri patriarki kita di komponen kelima itu sebenarnya kita membahas dan di komponen kelima yang teori itu kesetaraan jadi equality ya itu minimal jadi kalau mau lebih pun apa-apa pasti akan diberikan. Jadi mau pulang. Ya lah, membuat produk kali ini penting. Namun itu dan boleh aman sorry guys nah next itu di teori definisi ini itu ada bahas soal support nah kita kasih contoh misalnya nih suami yang baru pulang kerja terus juga istri kayak kita di
tempat kerja kayak lagi di mana-mana sama bos, lagi banyak masalah dan sebagainya kayak jadi langsung bilang, oh mana kalian salah, lagi kalian di teori itu kayak harus dihindari karena harusnya di situ kayak kasih dukungan lah, misalnya yang bapak saya kayak mungkin cuma satu kali ini besok mungkin pasti bakal lebih baik kok. Kemudian komunikasi yang saling mendukung. Iya, tidak ketika baru cerita sedikit langsung aja langsung menghakimi, itu harus saling mendukung. Kita kan menciptakan komunikasi yang sehat. Ketika orang itu atau sebab-sebab jadi akhirnya masalahnya malah jadi lama-lama jadi besar karena bikin sendiri. Sebenarnya itu bukan tidak menciptakan konflik, tetapi ketika kamu langsung menghakimi orang yang jadi marah, itu menciptakan konflik. Karena dia cuma mendengar, karena respon berubah. Orang yang teman saudara respon berubah. Supaya orangnya tuh merasa didengar. Nah, terus itu next di teori dari Joseph ini kasih dia di poin keempat adalah positifan. Nah, kita kasih sebagai contoh, misalnya di rumah tangga ada masalah finansial. Jadi suami istri ini lagi berusaha anak, terus tidak masalah finansial. Nah, ketika mau cari yang kan harusnya istri tiba-tiba mana kok yang sampai gaji kurang, maksudnya tambah partai apa itulah. Jadi jangan fokus ganti-ganti, itu fokus itu cari gimana menyelesaikan masalah itu. Misalnya suami istri itu masa bareng-bareng taking bisnis, karena jangan cuma kayak fokus, jangan fokus ke masalah. Ya, dan fokus ke masalah, fokus ke penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat menyelesaikan masalah, bukan dapat menambah masalah. Itu pada komunikasi yang baik itu komunikasi yang fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada inti masalah itu. Iya. Jadi saling mendukung. Kan karena laki-laki ini cuma sebagai sebagai rumah tangga jadi kita mendidik keraskan kalau laki-laki ini harus berusaha untuk mencari nafkah dan barang-barang dengan kayak kembali seperti itu sebenarnya di rumah jadi kayak intimidasi kalau laki-laki suaminya mengurus komunikasi yang positif itu menggunakan bahasa manusia. Jangan sebenarnya berbicara dengan pasangan ada seribuan kata kasar. Ya, janganlah. Suka sih kalimat Nah, terus next di teori ini di komponen kelima, dan menurut kita ini salah satu juga yang paling penting justru. Karena kalau misalnya tidak ada satu ini, yang 4 komponen lain itu nggak bakal terpenuhi, yaitu kesetaraan. Nah, sebagai contoh misalnya nih, suami tempatnya terus istrinya mau cerita pasti kan dianggap kayak apa? Pasti kayak dianggap sepele lah masalahnya gitu. Makanya boleh itu kesetaraan. Jadi kayak suami memandang istri sama rata, itu juga boleh istri memandang suami itu sama rata. Komunikasi suami istri itu harus merasa superioritas individu. Kalau kita lebih besar, oh kan mungkin kalau dia masa pacaran, cewek harus bangun dari rumah. Ketika sudah sama istri, kita kepala rumah tangga. Kita langsung sering kita tidak boleh berusaha kesetaraan. Langsung dia komunikasi. Gimana kalau itu laki-laki yang mau
Kebanyakan Ada semua. piringnya cuma kau kan makanan, tapi dia juga ini bahwa sampai tak bisa apa yang bisa meminum komunikasi yang mungkin itu kayak kita yang dilihat juga lagi komunikasi pasti memang Semuanya nggak lihat sih kasus yang viral sekarang yang mengenai 10.000 di tangan istri yang Jadi malam itu makan steak. iya DP istri dia kasih uang belanja 10.000, sedangkan DP suami beli rokok harganya 50.000. Menurut kita itu bagian dari ya saya ketidaksetaraan. Maksudnya daripada 50.000 itu mana pakai beli rokok, lebih baik 50.000 itu masih dapat DP istri mau beli mau paksa makanan yang enak kan DP istri lagi hamil. Bayangkan perempuan hamil terus DP nutrisi itu tidak terpenuhi. Dengan kita lihat ya kasus itu ternyata ada kan netizen yang komen kalau ada hamil begitu mereka tuh kebutuhan bagaimana, terus dia komen dia kan ada dapat rupa makanan dari pemerintah. Nah maksudnya DP suami mampu beli rokok 50.000, sedangkan DP istri untuk makan saja meskipun ada bantuan itu bagian dari ketidaksetaraan kita. Iya. Bahkan dia beli yang harga 10.000 dia tawar. Karena kalau kita lihat itu video dan suami itu banyak rokok yang dia produksi narkoba. Nah, itu kan mana aja kalau ini? Dia kan dari isi barista. Bagaimana kalau di sini dalam usia? Dan mereka Nah, kalau kita kan ini ketiga setara versi. Ada yang di pesta itu macam seperti yang kita kita biar kita kata-kata pasti tindakan harus ya ketika perempuan sepekan setelah kita suami pulang kerja kan suami harus apakah caranya apa yang sekarang bahas contohnya banyak mungkin pernah dapat tetangga artis sekolah yang mengalami kasus bagi perempuan ini komunikasi. Kalau kita sih ini kasus tahun lalu artis itu namanya itu Feby Matsalina dengan Revalina. Kalau Mani nggak tahu, orang Feby ini sempat main di sinetron dunia terbaik. Pokoknya dia lumayan terkenal lah. Nah, dia dengan suami ini semua teman lama sampai punya 2 anak. Nah, orang punya rumah tangga ini mulai terlihat di gonjang ganjing ini tuh awal tahun 2003. Terus mulailah foto-foto sampai saat itu. Terus dalam akhirnya terdengar lah isu perceraian. Itu dicerahkan alasannya. Cuman baru-baru ini kita ada lihat si Feby ini, si wanita ini sempat datang di podcast lah. Terus ditanya lah salah satu alasan kenapa sampai berpisah, dan dia menjelaskan kalau salah satu alasan berpisah dari suami itu karena kurangnya komunikasi. Jadi berimbang ini kan ini ya. Jadi kalau kira-kira kalau teman-teman beranalisa, jadi masalah pertama ini kunci kurang komunikasi. Masalah
pasangan di situ mulai membanding-bandingkan antara ini dan pasangan ini. Karena rasa nyaman itu tergantung individunya. Apakah dia bertahan berhubungan di atas di luar. Ada kan yang ketika orang merasa orang berhubungan dalam orang lain, karena dong merasa dong lebih nyaman di luar daripada dengan pasangan. Walaupun ini ini di teman-teman pergi ngobrol daripada dia di rumah kayak Kalau kita sih datangnya rumah tangga sih pasti sampai ke cerai ya karena si Pipi ini bilang kalau suami ini orangnya bersentak. Jadi setiap masalah yang orang hadapi, si suami ini punya idea. Akhirnya si Femi ini lama-lama merasa sendiri. Jadi kalau misalnya ada masalah, si Revanya ini tuh memilih untuk yang pergi kerja atau yang keluar lagi. Menurut si ya, kalau dari sisinya si Reva, si artis pria ini, ya, karena dia itu sebenarnya tidak mau, karena dia orangnya itu tidak mau memperlihatkan emosi pada istri. Tapi menurut istri, justru hal ini membuat dia tuh merasa kesepian, karena ya setiap masalah dia cuma hadapi sendiri, hidup sendiri dengan dia anak. Kemudian dia memutuskan ya daripada ada pasangan, tapi bukan ada pasangan, lebih baik berpisah. Kurang komunikasi komunikasi Tuhan, apa yang membuat perceraian, semua itu kenapa? Daripada anak saya boleh masuk ke atas, jadi kayak komunikasi jadi ke depannya tuh gimana anak jadi pintar, dia kayak lebih introvert, dia dapat dia tapi karena dia melihat kedua orang tuanya ini lebih baik aku bilang aja jadi sudah makan tapi takutnya malah jadi mungkin akan mencari kenyamanan di luar Karena anak kan tergantung baik. Iya. Kalau orang tua kasih contoh begitu ya, menurut dia ya hubungan yang baik kan hubungan yang dia jadi orang tua. atau kayak begitu lah kayak yang Kamu mau sharing. Jadi dengan adanya itu sering jadi ketika orang ada masalah itu yang bisa jadi kita ada masalah itu lebih baik Diam. langsung lapor itu orang kalau begitu karena dia bukan keluarga sendiri kok jadi kita orang jadi selalu bilang kita sayang langsung dari perlakuan Jadinya malah jadi terbiasa dengan dia. jadi kita kalau kuliah yang kayak
Iya, itu kan memang bisa karena mereka tidak seperti itu kembali. Juga itu kan menurut contoh ketika dia naik ke itu kan seperti kemarin masukkan jadi itu menjadi benang merah ketika hari tua saya seperti ini teman saya itu susah itu bisa terus Artinya ini situasi tidak akan memperbaikin. Itu antara sadar nggak sadar kemarin itu was berbagai tidak jelas bahwa ada yang dipanggil berapa itu tidak tentang dakwaan sedang dua ke anak itu keluarga atau itu mereka yang bilang ini bantu orang-orang terus ada memang orang terus Ya kalau orang belum bisa jadi orang belum bisa mendapatkan kasih sayang yang semestinya datang orang tua setidaknya harus bisa mendapatkan itu. ya betul setuju itu lewat kasus satu yang kecil akhirnya keterbatasan dalam hubungan suami istri karena buah ayah anak kurang dan banyak lagi Perceraian karena hanya komunikasi. Kalau dari kita sih ya pertama sebenarnya orang bisa memperbaiki untuk komunikasi. Sebenarnya kalau waktu itu si istri bisa menurunkan egonya, bisa berbicara baik-baik dengan suami, si suami bisa juga kasih tahu semuanya pada isi hati. Jangan cuma pendam sendiri. Maka masalah ini tidak akan sampai ke tahap perceraian. Jadi cukup dibicarakan sama-sama. Jadi kasus ini jadi tidak sebesar sekarang ya kalau ada berita dan lain sebagainya. Jadi Pak, intinya komunikasi keluarga suami istri itu walaupun ya dalam hubungan itu pasti ada pernikahan jangan kan dalam pernikahan tidak ada cerita-cerita pribadi di dalam relasi boleh lepasnya itu ya karena dari komunikasi boleh berdampak berubah itu saya itu kan bapak itu di luar punya malam kan mama itu kalau kali melihat tapi jangan yang mandiri bisa jadi berperasa bagian itu apa sih jangan
daripada sih di luar banyak yang kita ada di memang komunikasinya sangat-sangat punya pasangan dalam segi relasi yang lalu, jadi kayak sayang sekali kalau orang anak sebagai pasangan lepas dari anak pasangan atau apa ya lebih ke permanensi. Jadi coba ini dari dia sempat ada sama istri sih, tapi kita jadi lebih ke selain tujuan dia dan dia sampai akhirnya dia sih ada buka suara dulu kayak dia hanya kenapa kita berdiam kita nggak jelas kalau mau kata begitu karena ada juga dari khas dari selesaikan Jadi mana di bulan, semua. Jadi Pak harusnya komunikasi hubungan sekolah akan lebih harmonis. Pasti seperti yang saya jelaskan tadi, kayak kontrol jelaskan tadi juga, terus bahas tadi, pasti akan harmonis. Jadi kalau di pembahasan itu ada berhasil terjadi juga tadi di pertama kedua saling mendukung tapi ada bersifat positifan baru yang terakhir itu anak kesetaraan itu yang diskusi kita kali ini mungkin lewat pembahasan ini mungkin ada paham-paham dengan boleh dari sini ada pandangan depan rumah tangga itu sekali sih sebenarnya kan ini kalau di Jepang mulai memandangnya itu sebagai yang kita pakai umur ini orang berpikir ke depan kalau menikah karena ada absolut dong seperti menganggap juga kan itu kalau sepak bola ego kalau katanya banyak seperti kan beberapa pertanyaan ada terlatih yang bisa iya ini kan umum ini kan banyak dia peminatan masalah kalau ada seperti orang karena apa cerita udah jadi kalau pandangan ke depan itu orang pasti butuh hidup banyak Kalau untuk orang semua pernikahan bukan cuma orang tapi yang menonton juga ya ingat jaga komunikasi. komunikasi itu penting
betul kan? Mungkin berbahasa mungkin di sini juga sebanyak sekali pengetahuan hari ini ilmu pengalaman yang kasus viral pengalaman pribadi mungkin ini semua bisa menjadi seperti yang tadi teman bilang seperti acuan motivasi dan juga bisa menjadikan pegangan Jadi ini baru itu jangan seperti ini. Ada di bumi dan semua apapun itu balik lagi nih. Jadi apapun masalahnya, apapun problemnya, harus komunikasi, jangan asal belajar komunikasi Kalau dari kita sih komunikasi itu fondasi. Jadi kalau mau hubungan yang baik, maka minimal komunikasi. Komunikasi jangan saya sebetulnya saya yang coba dari psikolog itu sangat-sangat tanpa disengaja kalau kita tahu apa yang ada sebagai tapi ya tadi ya apa akan jadi itu lama-lama ya timbul seorang itu apa yang kurang bikin Dalam urusan rumah tangga, bukan cuma dalam rumah tangga, tapi dalam hubungan. jangan pernah suka-suka saya jangan itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat jauh. Kunci keharmonisan antara siapa yang saling yang benar dan siapa yang saling mendengarkan. Oke, menarik ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton.